Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Mazmur pasal yang ke-138. Nyanyian syukur atas pertolongan Tuhan. Dari Daud. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Di hadapan para Allah, aku akan bermazmur bagimu. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji nama-Mu. Oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu. Sebab Kau buat nama-Mu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Semua raja di bumi akan bersyukur kepadamu ya Tuhan. Sebab mereka mendengar janji dari mulut-Mu. Mereka akan menyanyi tentang jalan-jalan Tuhan. Sebab besar kemuliaan Tuhan. Tuhan itu tinggi, namun Ia melihat orang yang hina dan mengenal orang yang sombong dari jauh. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku terhadap amarah musuhku. Engkau mengulurkan tangan-Mu, dan tangan kanan-Mu menyelamatkan aku. Tuhan akan menyelesaikan bagiku. Ya Tuhan, kasih setia-Mu untuk selama-lamanya. Janganlah Kau tinggalkan perbuatan tangan-Mu. Ayat mas renungan hari ini terambil dari Mazmur pasal yang ke-138 ayat yang ke-7 dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Engkau melawan musuhku yang sedang mengamuk. Judul renungan kali ini, Allah kita yang penuh belas kasihan, ditulis oleh Patricia Rayburn. Sahabat ODB, pada suatu malam di musim dingin, seseorang melempari jendela kamar tidur seorang anak laki-laki Yahudi dengan batu. Di jendela tersebut terpasang gambar bintang Daud dan menorah sebagai lambang perayaan Hanukkah, Hari Raya Yahudi yang juga disebut Festival Penahbisan. Di kota Billings, Montana, tempat anak laki-laki itu tinggal, ribuan orang. Banyak di antara mereka adalah orang Kristen merespons aksi kebencian itu dengan tindakan belas kasihan. Untuk menunjukkan dukungan mereka kepada saudara-saudari Yahudi mereka yang terluka dan ketakutan, mereka beramai-ramai ikut menempelkan gambar menorah pada jendela rumah mereka masing-masing. Sebagai orang percaya, kita juga telah menerima belas kasihan yang besar. Juru selamat kita merendahkan diri untuk tinggal di antara kita. Yohanes 1 ayat 14, dan menyamakan dirinya dengan manusia demi kita. Tuhan Yesus walaupun dalam rupa Allah telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba. Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-7. Kemudian setelah merasakan pengalaman kita dan menangis bersama kita, Dia mati di kayu salib dan mengorbankan nyawanya untuk menyelamatkan nyawa kita. Tidak satupun kesusahan kita yang luput dari perhatian Juru Selamat kita. Ketika kita dilukai, Dia hadir untuk menghibur kita. Ketika kekecewaan melanda, Dia akan menyertai kita melewati kesedihan itu. Engkau teramat luhur, tetapi yang hina Kau perhatikan juga. Orang sombong tak dapat bersembunyi daripadamu. Mazmur pasal yang ke-138 ayat yang ke-6 dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Dalam kesusahan kita, Dia memelihara kita, melawan musuh kita yang sedang mengamuk, dan melindungi kita dari ketakutan kita yang terbesar. Terima kasih Allah untuk kepedulian dan belas kasihan-Mu. Sahabat ODB, area mana saja dalam hidup Anda yang membutuhkan belas kasihan Allah? Dan bagaimana Anda sendiri dapat menunjukkan kepedulian dan belas kasihan Allah kepada orang lain? Ya Allah, aku berterima kasih karena Engkau memahami pergumulanku dan menghiburku dengan belas kasihan-Mu. Ingatkanlah aku untuk selalu membagikan belas kasihan-Mu dengan sesama. Mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa yang baik, pagi hari ini kami menaikkan pujian syukur. Kami berterima kasih kepadamu, karena Engkau telah memberkati kami kembali, melalui firman-Mu,
yang sudah kami baca dan yang telah kami renungkan bersama. Inilah kehidupan kami ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau Tuhan kami yang baik, Engkau Tuhan kami yang setia, yang akan menyertai kami sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Sepanjang hari ini ya Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Dalam segala aktivitas pekerjaan kami yang akan kami kerjakan di sepanjang hari ini, Engkau akan menyertai kami lagi. Engkau akan menuntun kami. Engkau akan membuat berhasil apapun yang kami kerjakan. Dan Engkau Tuhan sumber berkat. Engkau akan memberkati setiap pekerjaan kami. Inilah yang menjadi doa kami pada pagi hari ini. Engkau Tuhan yang selalu mendengar, dan Engkau pasti akan menjawab setiap permohonan doa kami yang sudah kami naikkan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.